Selamat datang di channel Sebelum Tidur. Channelku, channelmu, dan channel kita. Asik. Langsung nyambung. Nah, pada kali ini kita bakal ngebawain 5 video penampakan horor yang pastinya serem banget, ya nggak? Ih, serem banget Iya. gitu. Benar. Serem banget, karena pasti ditembak nggak akan ada yang ngerti ini ya kan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia bumpernya. Nah, jadi gue punya video yang di sini videonya ya menurut gue agak lumayan scary ya. Jadi video anak kecil itu sedang lagi main handphone, terus dia kayak kakinya tiba-tiba ada yang narik. Nah, di video itu, jadi tuh neneknya sebelumnya tuh udah bilang kalau di sekitar situ tuh dia kayak ngeliat banyak perempuan-perempuan gitu. Terus selang nggak berapa lama, tuh anak kecil kakinya ada yang narik, Pak. Ya kan? Nah, menurut kalian tuh ini nggak sih, beneran atau bohongan? Siapa nih? Ya, menurut siapa dulu nih? Bapak Fajar, Bapak gimana? Fajar. Bapak saya sebagai pakar tarik-menarik. Bakar tarik menarik, oke. Tarik tambang. Kalau Ada yel-yelnya kalau nggak salah. Apa? Tarikin aku dong, yeay! Yang itu lah, ayo kita bareng coba. No. Tarikin aku dong, ya yang gitu kan kakak yang ngajarin. Bukan ya? iya ya. Iya, iya. Kalau itu Bukan ya? salah. Bukan ya? Bukan ya? Apa dong? Bukan. Saya mikir lagi. Kita mikir nyari gong. Saya lupa. Oh ya udah. Gimana tuh kak? Kalau menurut gue sih dari video itu kan si anak kecil ini tuh dia lagi santai banget main game gitu kan. Terus tiba-tiba si kakinya tuh kayak ditarik ke arah yang jadi dia kan tidur begini ke sebelah sini. Itu kan juga kalau untuk breakdance agak sulit ya. Kalau untuk breakdance itu agak sulit. Iya. Breakdance banget. Terus untuk ditarik pakai sling yang ada luka gitu. Atau mungkin pakai kain diedit, nggak tahu, tapi itu terlalu rapi untuk suatu editan kalau menurut gue. Jadi pendapat gue sih ini kayaknya real ya. Iya. Nah, kalau misalkan Aldo gimana nih? Sih kak, ada kemungkinan. Tahu nggak sih? Pernah nggak sih kalian yang kayak kakinya gitu, kayak kejang gitu? Nggak, ini serius, nggak bercanda. Nggak bercanda, ini di-cut gitu. nih. Kalau kalian nggak respon, di-cut ini. Iya, saya sih ya, lebih setujunya dia udah kebelet, dia udah di ujung ya. Dia Iya, kasihkan main bener. game udah di ujung gitu. Nah, itu satu, soalnya ini bukan reaksi yang dibuat-buat. Nah, ada alasannya kak. Kenapa? Karena bukan reaksi yang dibuat-buat, karena kakinya tuh beneran yang kayak ditarik. Yang kayak sarafnya ketarik. Mungkin dia keram. Iya itu, antara saraf, ya kan, gitu kayak, gitu kan. Bener. Nah, atau emang beneran ditarik makhluk halus. Jadi kesimpulannya Kemungkinan adalah kakinya ada saraf gitu loh, kejang gitu loh. Cuman panik dianya. Bisa. Yang Bisa kami lihat dari neneknya nih gimana? dari neneknya. Neneknya sih tidur aja dari Tidur tadi. aja ya. Tidur aja sih dari tadi tuh. Neneknya tidur aja tuh. Dong nenek respon. Tuh, nenek nengok. Nah, menurut saya nih sebagai pakar pakar. ambil simpel ya. Nggak bisa bercanda yang gini kak, susah dibelokin ya. Bahaya. Dia ambil simpel, nggak bisa dibelokin Nggak bisa, gitu. bahaya. Pak Karyo deh, Pak Karyo. Nah kalau yel-yel ini gimana tuh Pak Karyo? Biasanya kan main Pakai diubah. Nah, sekarang Pak Tarno. Iya. Oke, boleh. Jadi saya ulangi nih, Pak Fajar tadi ngomong kan. Susah tuh dimanipulasinya karena kita ditarik itu nggak bisa kecuali lu seorang performer ya, performer dance mungkin ya. Dia bisa simulasikan narik gitu. kayak gue gitu yang gitu-gitu ya. Kayak orang apa sih namanya?
Ya kayak gitulah, dan kan itu kan punggung ke belakang kayak ngikut kan. Maksudnya kalau kayak tadi Aldo pendapatnya kaget gitu, misalnya ada misalnya dia main Call of Duty tembak-tembakan, terus ada musuhnya di sebelahnya dia kan kaget gitu kan. Tapi kan kaget nggak mungkin. Kaget kan biasanya ada ayam gitunya ya. Ayam. Ini nggak ada. Nggak ada ya. Jadi keseret ya kan. Nah keseret ya sebenarnya agak aneh sih. Agak aneh. Anehnya kenapa? Dia berani sama anak kecil. Kenapa nggak sama neneknya? Nah itu dia tuh. Kalau sama neneknya nanti ditemenin si setannya kan. Neneknya kaget bahaya. Bener tuh. Nah, Ditemenin lagi, kurang nggak lagi. Nah ini Bu Meta gimana? Neneknya itu dulu kerja apa? Karena tadi Iya, tahu sejarah kayaknya keluarganya. gimana tuh? Hah? Yang bawa Jangan nih, bahaya ini tuh, bahaya mulut nih. Enggak, pokoknya ini sih kelihatan menurut gue itu lebih real ya, natural. Jadi seperti asli. Jadi emang bukan dibuat-buat menurut gue. Gitu. Setuju. Jadi ya beneran, Gus. Sekarang lu semua kebayang nggak? Lu punya adik perempuan atau anak, tengah malam dia anteng duduk sendiri di ruang tamu, tapi ada yang nyisirin dari belakang. Nyisirin. Nah, nyisirin. Lu mau lihat videonya nggak? Amy. 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 Nah, di situ kan si anak perempuan itu kayak duduk anteng. Ada yang ngisirin tuh dari belakang kan. Ya itu entah bapaknya atau saudaranya mungkin nyamperin, dia nyoba negur si Annie kalau nggak salah tuh namanya, tapi dia tuh cuman diam kayak tidur gitu loh. Nah, menurut pendapat Aldo gimana nih? Iya, setelah dicek tiba-tiba nggak ada orang, tadinya ada tangan kan. Tapi setelah dicek tuh ada boneka tuh Kak. Ada boneka di dalam kabinetnya. Kabinet kan namanya ya? Iya. Ya, kabinet tuh ada boneka gitu. Nah, Aldo sih ya berpikir ini konten buatan karena terlalu clear tangannya dan terlalu dibuat-buat gitu loh, dengan suasana yang gelap, terus dengan suasana yang dibikin mencekam gitu. Dibikin mencekam. Serius. Dibikin mencekam kayak gitu. Kayaknya dibuat-buat deh. Konten. Gimana nih? Nah, Bu Meta sebagai pemilik salon jelita apa ya? Salon jelita. Kalau menurut gue sih ini ya bisa jadi real, karena kalau gue lihat ini sebenarnya kayak mirip-mirip ceritanya dia nih waktu kecil. Dia lu dulu sering main dengan makhluk ini kan gitu. Jadi gue ngeliatnya sih ini kayak beneran ya, bisa beneran, bisa settingan, tapi lebih ke kayak beneran. Apalagi nih anak kayak mungkin posisinya mungkin tidur, terus kayak bangun mungkin dia nggak sadar gitu, atau sengaja, atau mungkin pengaruh si makhluk itu kali atau gimana ya, untuk dia jadi bangun atau sambil duduk tapi dia nggak sadar, dia disisirin kayak gitu. Tapi gue jadi ngeliat video itu, jadi gue kayak throwback dengar ceritanya dia yang waktu dia kecil kayak gitu. Nah, kita serahkan ke pakarnya langsung. Pak Aryo. Pak Karyo lagi. Gimana tuh? Perkutut aman tapi. Kukur sekarang. Sekarang main dulu. Paterno. Kenapa ya Pak Aryo tuh sama burung tuh deket gitu loh. Iya. Nama Pak Aryo. Emang suka main burung ya. Iya. Main burung. Kukur sekarang, Pak. Terus gimana? Nah, kalau gue lihat tuh emang satu sih, karena otak gue juga berpikir ini bisa jadi kayak Aldo bilang kan, ini bisa terlalu bersih, terus tangan di situ, gimana munculin tangan di situ. Tapi yang bikin susahnya lagi, dan kalau emang benar itu editing gitu ya, kan itu bergerak ya, moving ya, dari satu ruangan ngintip, terus masuk ke ruangan itu gitu, dan itu hilang tuh, kelihatannya hilang. Gue rasa effort buat ngebikin stop tangan itu nyisirin sama dia bergerak situ, itu juga udah susah. Itu udah susah gitu. Bisa tapi susah. Bisa tapi susah.
Dan ya itu ada boneka kecil itu kan. Nah, sambung tarik benang merah ke boneka yang diposes, maksudnya dirasuki kan banyak ya. Yang paling terkenal ya si Annabelle gitu. Ya mungkin emang itu ada peninggalan atau ada cerita lain di balik di rumah itu sendiri. Jadi saya masih 80% masih bisa bilang masih beneran gitu. Masih makhluk halus lah itu ya, kira-kira. Coba kalau anak kita begitu. Kita rekam, kita upload story, terus ada yang ngebahas kayaknya palsu itu. Emosi saya. Setannya kali itu yang ngepost, nggak dikasih tip dia. Iya. Nah, gimana nih pendapat Kak Fajar? Pendapat saya sebagai ahli kesehatan rambut. Kesehatan rambut yang ini ya, yang apa? Motonya bersih bersama aku. Iya, betul. Menurut saya itu, ya saya setuju sama Niko gitu. Pak Karyo. Sama Pak Karyo sama saya. Sama Pak Karyo karena itu kan moving video ya. Udah gitu kayaknya di dekat lemari itu pun sulit tempat untuk ngumpet gitu kan. Mungkin kemungkinan ya ada kemungkinan sih itu beneran setan ya, beneran makhluk halus. Kelihatan lah dari tangannya halus banget tuh. Iya. Ih, halus. Ya kan? Mulus. Tapi ya mungkin kalau ya kita nggak tahu nih latar belakang si pembuat video ini dia apa. Kalau dia mungkin emang jago dalam editing, itu hal yang memungkinkan karena untuk viral ini potensinya besar. Gitu. Tapi kalaupun emang setan, ini gue rasa si anak itu kutuan. Setan itu kan latar rumah tua tuh kayaknya ya. Banyak. Mejanya meja jengki gitu kan. Banyak, Mainannya segala lantainya tuh kayaknya rumah tua. Setannya tadinya anteng di sini. Ngelihatnya anak kutuan dia agak resah. Ini masalah keresahan setan. Kalau menurut saya keresahan setan. Cukup dimengerti sih. Mengerti nggak? Dimengerti. Akhirnya dia bertindak lah. Dia beli sisir serit. Karena pas abis begini-begini kan tangan dia begini. Kabur. Itu bukan kabur. Apa? Matekin kutu dia. Lidah. Nah, sekarang pakai peditok. Keburu ketahuan. Kalau digeser lagi sedikit tuh ke sebelah kiri boneka ada warna-warna pink kayaknya peditok. Bisa Saya sih jadi. kayak gitu. Obat kutu. Obat kutu. Obat kutu. Iya. Nah, kalau kalian mau pakai obat kutu, pakai aja Meditok. Peditok. Udah salah brand lagi kan? Nggak bisa nih kayaknya masuk, nggak jadi kayak brand masuk nih. Oke, kita masuk dulu ke sesi baca komen, teman-teman. Bakom, baca komen. Baca komen. Bakom dong Mampus. Oke, komen pertama dari Gatot Puri 98 KT9EU. Namanya repot banget ya. Si Pocong nggak sabar pengen kenalan sama tetangga baru dari video yang ini nih. Nah, video yang ini, iya sih. Jadi videonya tuh Kak, di konteks aja ya. Ada Pocong, video lama, Pocong di kuburan, lagi penggalian kubur, terus tiba-tiba ada pocong pas lagi penggalian kubur gitu. Nah di sini si Gatot komen nih, si Pocong nggak sabar pengen kenalan sama tetangga baru. Silaturahmi ya, silaturahmi jatuh. Hajatan, assalamualaikum gitu dulu kali. Gantung. Iya, gantung. Benar. Gitu. Next. Berikutnya ada dari Hermanijo Strip X1XZ. Gua lagi sendirian bang malam Jumat ini, tapi gua tetap fokus nonton channel Anda. Itu. Nonton terus. Panggilannya siapa tadi? Hermanijo. Oke. Menyala bang. Merch lagi Hermanijo, I love you gitu. Merch lagi. Gua lagi sendirian bang malam Jumat, tapi gua fokus nonton channel lu. Iya bang, kalau malam Jumat duaan nanti jadinya bikin keturunan. Jadi mending nonton channel kita sendirian. Hermaninjo. Wow. Anjir, main tembak juga nih. Ini ada komen dari Bayu Vlogger 9437. Dia bilang, kejar, tangkep rame-rame, kuburin pocongnya. Siap. Sekate-kate lu kate. Kate lu kate. Keluar kan gampangnya kan? Emang segampang itu? Iya. Siapa namanya? Apa itu?
Bayu vlogger. Bayangin Kak, dia lagi nge-vlog ya kan. Sekate-kate lu kate. Di kate-katein nama kate-kate. Kate lu. Kang Dalwae 6441. Iya. Begini ngomongin nih. Komennya gini. Sejak rutin menonton beberapa channel misteri, melihat penampakan yang model begitu, sudah tidak kaget lagi. Gue seneng nih. Kalau kalian takut sama hal-hal beginian, justru banyakin nonton ginian. Bener, kayak orang dipacok ular ya. Iya. Kayak orang dipacok ular, terus-terusan pacok ular, nggak mati-mati jadinya. Jadi kebal ya. Jadi mungkin si Kang Dalwa ini udah banyak banget nonton channel misteri dan penampakan. Jadi dia resistansi terhadap hal-hal misteri udah mulai kuat ya. Udah mulai imun, bener. Bagus. Mantap. Jadi penjelasan psikologisnya gimana tuh? Iya, itu secara logika, instika dan matematika ya. Lebih ke suaka sih. Wah, perang kita. Minta suaka. Segitu aja guys komen yang kita bisa bacain dari kalian. Mohon maaf banget yang belum kebacain, terus komentar aja di video-video kita dan pastinya kita bakalan bacain terus di setiap videonya. Komen kita. Wow. Wow doang yang keluar dari saya kalau kayak begitu ceritanya. Jangan nembak-nembak. Iya, nembak. Jadi di video yang satu ini ada seorang ibu dan anak yang lagi dirawat di rumah sakit itu mengalami kejadian aneh, yaitu anaknya itu dan ibunya melihat air keran di depan mukanya dia itu menyala. Jadi nyala mati. Nah anehnya lagi itu diajak berkomunikasi. Jadi misalkan siapa namanya, umur berapa, nah dia jawab yes or no dari situ. Wow. Kayak Ouija. Ouija board. Kita lihat ya videonya. Is it me? It's not me. It's motion sensor. There's no one over there. Okay, do it one more time. Do it one more time, please. So, you're a girl? You're a girl! Are you? She's a girl! And just for show, let's see if it comes on right here. I'm right here. Nothing. Are you 5? Are you 6? 7? 8. 9? You're 9? You're 9 years old? Your name starts with a B? Is it Brianna? Brittany. Is your name Brittany? Is it Bianca? That's a weird name. I don't know what fucking. Came to mind? Yeah. Bianca? What noise, baby? Does it? Can you do a screen recording? Jadi menurut Pak Karyo tuh punya nama panjang. Apa tuh? Namanya belakang panjangnya Man. Jadi Pak Karyo Man. Yoman. Kakak dari tadi nyiapin ini. Cuman buat satu jokes ini kak. Selama ini kakak diem cuman buat jokes itu kak. Jadi ya gue ada ini mungkin beneran ya. Kita asumsikan ini beneran. Tapi yang gue nggak terlalu suka dari video ini yaitu dia mulai berkomunikasi. Sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa berkomunikasi sama yang kita nggak tahu tuh. Apalagi kita orang biasa, terus ada fenomena itu, terus malah kita ajak komunikasi gitu. Yang kita tahu adalah kan setan atau makhluk astral ini kan beridentitas pun bisa tidak valid satu gitu kan. Terus di terakhir itu dia bilang si anak kecil itu dengan polos, apakah kamu mau menemani saya gitu kan. Terus baru dia bergerak kan shadownya. Gue rasa
itu hal-hal yang tidak perlu, nggak usah diomongin gitu. Akhirnya kita nggak tahu nih siapa yang ada di sebelah kita, apa itu spirit anak kecil kayak atau demon yang lagi nyamar jadi anak kecil, ya kan, maksudnya kita terbatas soal dengan pengetahuan hal itu. Jadi gue setuju ini serem, tapi dengan berkomunikasi gue rasa nggak bijak ya. Ngapain? Jadi menurut lu ini real? Menurut gue ya real gitu, karena ada beberapa kejadian gitu dalam satu video. Kalau menurut saya, Gimana tuh? saya sebagai pakar sosiologi Berubah astral, lagi dari tadi berubah-ubah, dia profesinya banyak nih guys ya. Banyak dia. saya pakar sosiologi Palu astral. gada, palu Kalau nggak gada. Saya menganut prinsip tak kenal maka tak sayang. Saya suka itu. Jadi ini makhluk astral kan, ya kalau menurut saya ini untuk di setting agak sulit karena satu, setnya di rumah sakit, Ya. di rumah sakit. Kedua itu terlalu gamblang kebuka kemana-mana kelihatan gitu, looks-nya itu white gitu kan. Jadi kayaknya ini sih menurut saya real gitu. Terus menurut saya mungkin mereka begini, daripada kita ketakutan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, lebih baik kita berteman. Itu kalau pikir si bocil mungkin. Ya, Dua orang itulah. dua orang itu. Supaya mereka juga tahu kan tujuan dari si makhluk itu baik atau buruk. Iya, benar. Kalau misalkan kita panik, coba bayangin lari bawa infus, Iya. iya kan, pindah kamar ke kamar lain. Dan kamar lain belum tentu aman. Iya. Sama Iya. juga. Ya kalau pindah kamar lain terus sekaligus pindah alam, Alam, nah, repot. Jadi menurut gue itu keputusan yang bijak kalau menurut ahli sosiolog ini ya. Persetanan duniawi. Karena kan sosial ya. Sosial. Kita sebagai makhluk sosial, Sosial. itu tidak boleh terlepas dari sesama. Kita nggak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan alam. Dan alam. Jadi itu keputusan bijak. Bijak banget nih. Tenang, ajak bicara, Udah bicara ya. berteman. Ntar kalau itu nyala, astagfirullah, gue suruh ngomong ya. Ini ada public ini speaker. Setan. Spesialis. Spesialis setan. Enak Pak, punya teman satu kayak gitu kan, dia yang sebelumnya saya bilang, Iya. enak. Itu nanti masalah billing minta tolong editin ke setan, ya nggak? Hah? Saya sama Kak Meta nih, saya dari tadi diem-diem ya kan. Sebenarnya kita mikir kan, kita mau respon apa Iya, kan? iya, 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 Iya kan? iya, Itu iya. makanya saya langsung samber tadi. Iya. Mikir sudah dipakai lagi yang itu ya kan? Jadi menurut Nah, Ibu Meta gimana? Meta gimana nih? Ya kalau menurut gue sih kayaknya mungkin dia koslet. Oh, bisa. Koslet. Bisa. Akhirnya ya kan kadang kalau di toilet umum aja kan itu pakai yang kayak sensor-sensor gitu kan. Ya suka rusak. Iya, Tapi iya. kenapa timingnya nggak sama gitu? Maksudnya Setiap kali ditanya dia baru nyala. Iya. kebetulan aja. Iya. Ya Pasti kan. jawabannya juga tadi kebetulan dadakan Ya, muncul. iya. Terus kalau yang dari yang segi bayangan, itu kan jendela yang ditutupin hordeng gitu, dan itu mungkin hordengnya yang agak-agak transparan. Otomatis kan kalau ada orang yang lewat dari jendela itu, kan namanya jendela rumah sakit kan pasti ada orang lalu lalang dong. Iya betul. Ya kan mungkin itu bayangan dari luar kalau menurut gue. Bisa jadi ya. Gitu kalau pendapat saya. Dari tindakan si Apa? pasien dan ibunya Kenapa itu? Ngajak ngobrol gitu. ngobrol gitu. Oh, ini pakai bahasa Inggris saya rada-rada bego Oh, nih iya. Bang. Enggak. Kalau enggak mungkin kalau menurut gue sih ya itu kayak kebetulan aja sih. Jadi kayak mungkin namanya ini kan dia bilang dia nggak respon. Apa namanya itu dia nggak respon. Mungkin Make pas lagi sense, dia nanya begitu yang ketiga kalinya ngerespon mungkin emang pas kebetulan aja Iya. itu koslet. Soalnya ya dari kan? sekian banyak nama yang di awalan huruf B nyala, itu kan kayak terlalu kebetulan enggak sih? Nah. Mungkin kalau menurut gue. Iya. Tapi kalau dari pandangan saya ini setuju banget sama Kak Meta. Menurut saya sih setan ya. Dari pandangan Kak Meta dan saya setuju banget setan dia. Menurut saya. Setan udah gak usah dibahas lagi guys, setan tuh mah udah. Gak usah diperpanjang. Setan keran. Setan Setan keren. Mars. Pakai kacamata hitam. Kacamata, yoi. Kayak kalung, ya
kan. Jadi pakai baju operasi ya. kelihatannya keren. Steril. Keren. Oh. Iya. Kok nggak setan steril? Dan lu kan dia ngejokes tadi kan. Oh, Keran. Pakai kacamata, keran katanya. Aduh. Kita nggak ada yang nol lagi, aduh kasihan banget. Saya berarti mesti lebih peka. Enggak, dia mah kayaknya jadi dukun aja dah, Kak. Iya, kayak jokes. Iya Iya. nggak sih? Settingannya panjang ya? Panjang. Ini penampakan jin Islam yang paling nyata yang pernah gue denger. Nah, jadi kejadiannya itu ada di studio musik, guys. Jadi ketika si mas-mas ini, dia baru aja mau mulai latihan piano. Dan ketika dia masuk, tiba-tiba kedengeran aja suara Assalamualaikum dari si jin muslim ini. Baru aja sampai. Nih, masih pakai helm kan? Baru sampai. Udah disambut. Assalamualaikum. Sedap. Anjing. Stop. Hidupinnya ya. Ketawa aku bangsat. Gimana ngidupinnya woi? Oh di sini. Nah. Oh udah hidup ya. Lihat kan? Baru pun sampai kan bangsat kan. Saya lagi malas buat konten. Ini pun sedikit aja kan karena tadi baru sampai tiba-tiba hujan. Udah dengar suara-suara aneh gini. Jadi next saya nggak akan konten-konten lagi. Saya cuman fokus mau main piano. Saya mau ngulik-ngulik lagu. Jadi saya mau fokus. Apapun gangguannya terserah. Intinya saya mau main aja. Biarin aja digangguin. Nah, ini jadi yang upload itu adalah Mas Egi ya. Dan TikToknya ada di sini nih. Nah, si Mas Egi ini tuh gak cuma ngedenger suara Assalamualaikum, tapi juga diketawain dan digangguin dengan suara-suara lainnya gitu. Nah, menurut Kak Fajar nih, dari video tadi, itu gimana tuh Kak? Saya... Sebagai siapa nih? Wah, saya nggak kepikiran lagi yang ini nih. Untuk sebagai siapa? Gak kepikiran nih? Saya nggak kepikiran lagi yang ini nih. Ya, menurut saya, ini kan audio ya. Setan audio nih. Nah, setan audio. Pakai headphone. Pakai Pakai headphone. Audio man. Audio man ya. Audiotan. Nah, audio Audio setan. Itu gue sih paling males ya sejujur-jujurnya kalau misalkan suara. Karena terlalu random suara tuh terkadang dia terlalu main di pikiran gitu. Jadi kayak terlalu di otak tuh mendengung gitu. Nah, tapi kayaknya sih setannya baik-baik aja ya. Dia cuma mau nemenin. Iya. Kenapa Setan kata-kata genit tadi? kayaknya ya. Kenapa sih guys niat baik gue tuh gak pernah tersampaikan? Iya. Kata setannya gitu asik. Karena lu Cuman setan. karena setan gitu. Lu membeda-bedakan gue. Pak, temen aja kalau kita katain setan males, Pak. Iya sih. Temen Iya. setan. Emang temen setan. Jadi kan dia di situ katanya sampai 2 jam baik-baik aja. Jadi menurut gue nih ya suaranya sih kayaknya real ya. Iya. Karena dia liatin seluruhnya. Tapi mungkin gak sih dengan senyata itu gitu suaranya? Mungkin rekaman di keyboard. Keyboard kan bisa nge-save suara. Itu mungkin kayak gitu, tapi juga terlalu niat juga Oh, ya. niat sih. Terlalu niat kalau menurut gue.
Jadi kayaknya cukup serem ya. Serem Tapi sih. kalau gue jadi dia sih Serem sih. Kabur. ngobrol kan Anjing. harus punya teman setan. Iya. Ahli sosiologi. Sosiolog. Sosiolog setan. Dia assalamualaikum, dia ngingetin baik Iya. berarti nih Iya. setan. Kita masuk suruh assalamualaikum. Ya, karena setannya perempuan, Setannya soalnya perempuan. jadi ya ini. Awalnya dia kan ketawa-ketawa hihihi gitu. Dia masih malu-malu hihihi. Pas ke belakangnya dia nangis. Nangis. Karena dia dicuekin. Sedih dicuekin. Bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan. Oke. Gitu kalau menurut gue. Dikatain lagi. Dia Katain dikatain lagi. Jadi menurut gue ini setan sedih. Setan sedih. Kasihan gua. Haus setannya. belayan Haus. laki-laki, kata gue mah. Kata gua mah. Nah kalau kata lu mah gimana nih? Kata lu mah Kata gimana? gue mah agak random sih ya, maksudnya dari suara, ya maksudnya suaranya terlalu jelas kalau menurut gue, tapi mungkin biasanya kan orang kalau setan-setan yang ketangkep dengan kamera tuh kayak cuma samar-samar doang. Kalau ini kayak menurut gue sih terlalu jelas ya, kayak rada settingan kalau menurut saya. Tapi nggak tahu kalau menurut bapak-bapak yang lain. Terus kalau yang piano, ini bisa kan ya kalau direkam gitu juga kan bisa nggak sih? Bisa kan? Kalau menurut gue tuh rekaman kalau piano, karena kan nggak ada video yang kelihatan pencet-pencet yang nggak itu kan. Terus kalau suara menurut gue terlalu jelas banget, jadi kayak Kalau settingan. yang benda jatuh sama langkah kakinya gimana? Nah, itu Benda gimana? jatuh. Iya kan ada tuh yang di kamar mandi. Oh ya mungkin kan ada orang lain juga di situ. Ada yang jatuhin benda gitu atau apa. Kan nggak ada video yang seruangan gitu. Maksudnya yang kelihatan jelas semua. Kurasa dia ada, selain dia ada orang lain lagi. Jadi, Kalau menurut saya. Kamu tidak mencari teman setan. Ngapain? Gimana nih? Menurut Bapak, Engko. Settingan. Tario. Karyo. Man. Karyoman. Nah, Menurut saya tuh agak settingan ya. Tanpa mengurangi rasa hormat nih. ya. Pak Egi, abangku. Abangku. Hmm. Akrab banget kayaknya. Karena banyak kontennya dia kan Oh, banyak. hororan gitu. Cuma kalau emang beneran ada gitu ya, dan beneran dia itu mengada, ya terlalu audible kan. Assalamualaikum, sini, senandung, Masa puber. ketawa, Super nangis. ya kan. Ya bener kalau kata Meta, itu semua dan suara piano itu bisa direkam. Iya. Jadi dalam durasi berapa menit, piano udah mulai, muncul piano, record di piano, habis itu ada assalamualaikum, Iya. nah, ada itu bisa di playback lah ya. Iya. Dari playback terus untuk bunyi-bunyi yang apa namanya Benda jatuh jatuh. dan lain sebagainya, karena dia kan ngasih POV kan, point of view-nya dia, ya mungkin selagi sembari jalan dia Iya, itu sembari jalan gini, ya itu gue lah ya, maksudnya imajinasi gue ya, karena halus banget gitu emang si makhluk halus Terlalu ini. jelas banget. Ya. Terlalu nyata gitu ya. Terlalu nyata gitu. Tapi misalkan bener dan gua ada di situ pun kayaknya nggak memutuskan buat main piano deh. Berteman kan? Enggak lah. Ngapain ya, males Oh, oh. pulang. Kalau gua ya udah lagi sesinya dia Iya. nih gitu. Lagi sesinya dia. Gantian. Studio rental Studio kali ya. rental ya kan. Mm. Gitu. Nah, kalau menurut Aldo pakar burung mungkin Pakar nggak itu? burung. beong. Assalamualaikum. Gitu ya kalau Iya, ya. iya. Enggak. Ini menurut Aldo ya, kalau kalian merhatiin tadi ini settingan. Kenapa? Pintunya nggak dikunci pas masuk. Dia katanya bilang baru datang. Tapi pintunya nggak dikunci. Bisa aja dia setup dulu ya kan. Takut audionya keburu ke play. Dia buru-buru keluarnya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya Bapak Egi. Ini lagi. Bang Egi Namaste. nih. Punten. Punten. Namaste. Gitu. Mungkin ya soalnya kan saya tidak di sana. Pintunya nggak dikunci. Karena itu juga banyak yang Aldo baca sih komen-komennya juga gitu. Pintunya kok nggak dikunci, katanya baru datang gitu kan. Itu dan mungkin aja dia atau mungkin ada orang lain di dalamnya yang si cewek itu gitu yang ngomong assalamualaikum. Nggak tahu, Atau mungkin istrinya. Burung beo mas Supaya gampang ngomong gimana burung beo katanya? dikasih pakan jangkrik. Oh jangkrik. Iya. Gacor. Gacor. So tahu banget ini tiba-tiba jadi channel burung. Jadi channel burung. Kalau saya sih tetap teman setan. Mas setan.
daripada teman kesetan. Iya, temani setanmu sekarang juga. Asik. Teman setan, Temanku, temanmu, teman. Kita semua. Masuk, lempar lagi, dilempar lagi. Digedor setan tengah malam. Bayangin guys, kalau lu lagi anteng-anteng nih di rumah lu, tiba-tiba kaca lu digedor sama tangan setan. Nah ini gue nggak tahu sumber video dari mana, cuman di sini tuh memperlihatkan bahwa ada sosok tangan lagi ngegedor-gedor kaca di salah satu rumah. So, ini dia videonya. Nah, gimana? Merinding banget kan ya? Nah, menurut pandangan Kang Niko nih, gimana tuh Pak? Sebagai ahli medis dan juga saya habis ide. Videonya serem ya. Kalau beneran dia kirim, misalkan nih Aldo, Fajar, nih coba lihat nih kamar gua nih. Set video WhatsApp ya, dari kamera langsung dari kamera roll kirim ke WhatsApp grup gitu ya. Nah itu serem. Cuma karena ini udah di sini, kita kan nggak tahu bisa, karena ya hal itu bisa terjadi, hal itu bisa di-achieve di editing. Jadi pas lagi di transisi tembok lewat sini, itu bisa di-cut gitu, di-wipe tangannya itu di situ. Tapi yang jadi catatan di sini adalah tangannya itu tidak ada mukanya, maksudnya nggak ada full badan kan. Jadi anak kecilnya itu tingginya belum nyampe jendelanya itu, dia begini gitu dan kenceng. Dan gue rasa kalau hitung-hitungan matematika gue bener nih, mohon izin pakar matematika. Pakar matematika, siap. Anak kecil di usia segitu tangannya nggak sepanjang itu. Oh. Jadi tangan anak kecil dengan menjangkau itu, ya anak kecil kan nggak bisa begini ya, nggak bisa begini ya. Bisa. Tangannya kan Cobain, nah, cobain cobain nggak dulu. penasaran kan? Enak loh Kak. Nah, nyobain juga dia. Sebenarnya dia penasaran, cuma nahan, aduh. Iya. Aduh ikut-ikutan nih, gue FOMO nih jatuhnya gitu. Nah itu agak aneh gitu, karena kalau dilihat tangan anak kecil itu kan, anak kecil masih kecil itu. Anak kecilnya masih kecil. Maksudnya masih ya balita lah, gitu, gedor-gedor. Balita itu apa, Dok? Bayi 5 tabung. Jualan deh, agen deh. Gitu. Jadi menurut gua ini masih 50-50. 50% bisa editing, 50% bisa beneran kejadian. Tapi si pengirim videonya ini, yang upload video ini, nafasnya berat, gitu. Nafasnya berat, kayak ini nggak pernah terjadi gitu. Susah tuh, bikin nafas gitu susah ya. Kalau nggak ketawa, coba lu. Nggak apa-apa, asma. Bengek gitu. Itu mah cosplay anjing mau meninggal kayak gitu. Asma pak, gitu. Gitu. Menurut Ibu Meta gimana? Yang masih punya balita nih? Iya, kalau menurut gue sih kelihatannya kayak settingan sih. Ya, soalnya kan kayak ada, ya bener kalau dibilang tuh bisa edit transisi tembok, tadi sempat kayak gitu kan. Ya, jadi bisa editan. Tapi ini jadi mengingatkan gue sama cerita yang gue digedor-gedor apa tuh jendela ya. Oh, iya. Enggak pak, yang saya jendelanya diketok-ketok itu. Ini di kamar mana? Kamar bawah? Dulu pokoknya ini kamar bawah Rumah sebelum bawah, ya? dirubah kayak sekarang iya. gitu. Jadi kan emang hampir tiap malam tuh seperti ada yang ketok-ketok. Pakai koin yang itu. Terus kadang kayak ada gedor-gedor gitu. Paket. Ya, tapi kalau di video ini sih kelihatannya kayak settingan, tapi gue pernah mengalami yang kurang lebih mirip kayak gitulah. Ya. Gitu. Itu buat kalian yang pengen tahu cerita lengkapnya bisa langsung aja klik di video ini. Ada itu. Ada, soalnya lengkap dia cerita. Nah, gimana nih Kak? Buka aja. Menurut saya, Iya, boleh. saya sebagai pakar tumbuh kembang anak setan. Tumbuh kembang anak setan. Tumbuh kembang enggak tuh? Setan. Tumbuh berkembang gitu. Anak setan Iya. pula lagi. Lah, dia kan bukan kaseto. Iya. Kasetan. Kaseton. Kaseton.
Gimana Kak? Ya kalau saya sih mikir ini editan aja. Editan karena ada satu frame itu dia ngeblok banget kan tuh pas mau masuk ke ruangan gitu. Jadi kemungkinan ini editan. Tapi kalau kita lihat dari sisi setan, tadi setan kayak setan anak kecil kata Miko karena begini kan. Iya. Ya. Kalaupun itu setan, Miko bilang tangannya panjang kalau anak kecil. Menurut saya ini setan malnut. Apa tuh? Malnutrisi. Stunting setannya. Gak kebagian makan. Setan stunting. Setan stunting. Mungkin ini setan Oh, gila pendek. Setannya lapar ya gitu. Berarti tuyul tuh. Oh iya, mungkin. bisa jadi. Atau enggak nih setan anak kecil nggak kecil-kecil amat. Nah, Jadi setannya mungkin umur 9 tahun cuman begeng. Kurus. Jadi dia gini-gini nih. Coba lo deh gitu-gitu. Nah, gitulah kurang. ketek saya lagi basah. Jangan ya kata-kata ya. Ketek saya basah ini kelihatan. Kalau ada yang sadar di komen, gak usah komen-komen. Nah, Jadi kalau menurut Aldo gimana? setan sih. Setan bukan editan. Saya mah apa-apa tuh disetanin. Kalau ada suara setan. Apa setan gitu. Saya mah orangnya saya mistis. Mistis. Jadi sobat setan ya. Iya, saya aja sunat sama dukun. Sobat setan. Aku takut. Aku takut. Oke deh. Jadi kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Setan atau setan malnut? Nah, soal malnutrisi. So guys, terima kasih banyak yang udah menonton video ini sampai menit terakhir. Jangan lupa untuk selalu komen di video-video kita sebelumnya dan juga di video yang ini, ya kan? Silahkan nilai dari 1 sampai 5 seberapa menyeramkan dan seberapa kocaknya Kak Fajar. Nah. Kocak sekali gitu. Jangan lupa yang mau ya Kocak. waduh, kan saya bilang jadi dukun aja. Ini kocak. Apa tuh? Kotak. Ini lebih jauh, lebih jauh. Kita Coba. sudahi saja lah. Ternyata ini apa? Nggak tahu. Ya. Jangan lupa untuk selalu komen dan juga like video ini kalau kalian suka dan pastikan kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena kalau kalian menyalakan lonceng notifikasi, pastinya kalian akan mendapatkan Ya, dapetin apa ya? Duit mau bukan duit. malah bagi-bagi duit. Malah giveaway, anjing channel belum ada duitnya. Malah giveaway. Dapat apa? Dapetin notifikasi Oh, ketika iya. video baru kita muncul. Mantap. Akhir kata, pesan-pesan terakhir dari kami kok. Jangan lupa nonton channel sebelum tidur sebelum kalian masuk kamar mandi. Betul banget. Sesuai banget dengan kata-katanya Kak Fajar. Sebelum tidur dulu dong Yoi, Udahlah, sebelum udah. tidur. Dah.